Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin nge-share bagaimana cara membuat kerah garbo. Ini ada juga yang menyebutnya dengan kerah garpo, garpu, dan lain-lain. Modelnya seperti ini, seperti kerah terbalik, ada lipatannya di depan dan biasanya bukaan di bagian belakang. Nah, penampakannya seperti ini kurang lebihnya. Baik, langsung saja kita akan mulai. Kita mulai dengan membuat polanya terlebih dahulu. Nah, ini kertas untuk membuat pola dan juga bagian badan yang sudah saya sambung-sambung. Ada resleting bagian depannya dan jangan lupa untuk kerung lehernya bisa dilakukan pelebaran sedikit. Misalnya setengah sampai 1 cm. Namun jika ingin mepet kerahnya tidak pelebaran juga tidak masalah. Jadi disesuaikan dengan kesukaan saja. Bahkan ada pula yang melakukan pelebaran cukup banyak supaya menimbulkan model kerah yang baru. Nah, sekarang kita ukur kerung leher baju yang akan kita pasangi kerahnya. Setelah itu kita ambil kertas polanya, kita ukur dari ujung sudut kertas ke samping kanan yaitu setengah lingkar kerung leher. Nah, setengah lingkar kerung leher yang akan digunakan membuat kerah yaitu lingkar kerung leher yang sudah fix ya, yang sudah kita lakukan pelebaran pada pola badannya. Kita ukur setengah lingkar kerung lehernya, lalu kita tandai. Setelah setengah lingkar kerung leher, kemudian kita beralih ke atas, dari ujung kertas ke atas, kita ukur lebar kerahnya. Biasanya untuk dewasa lebarnya sekitar 8-10 cm. Setelah kita peroleh dua ukuran tersebut, lalu kita tarik garis ke samping dari lebar leher dan juga garis ke atas dari setengah lingkar kerung lehernya. Jadi terdapat bentuk kotak persegi seperti ini. Setelah itu dari ujung sini kita ukur 2-3 cm. Atau lebih besar lagi juga bisa tergantung dari bentuk kerahnya. Nah, di sini akan saya keluarkan sekitar 3 cm. Kita tandai, lalu kita hubungkan ke ujung setengah lingkar kerung lehernya, miring seperti ini. Kita bentuk garis penghubungnya. Nah, ini sudah selesai polanya. Mudah sekali kan teman-teman? Selanjutnya ini tinggal kita gunting saja sesuai dengan bentuknya. Nah, untuk garis yang ini yaitu garis yang akan kita pasangkan dengan kerung lehernya. Nah, ini setengah lingkar kerung leher yang akan kita pasangkan ke sini. Sekarang kita gunting dulu ya polanya sesuai dengan bentuknya. Lalu cara memotongnya kita akan menggunakan serat serong. Ini serat panjang kain ya, kelihatan dari tepi kainnya. Kemudian serat lebar kainnya yaitu yang ini. Nah, kita akan memotong kerahnya serong, jadi nanti posisi kerahnya kita letakkan seperti ini. Karena kita membutuhkan kain yang elastis supaya dapat mengikuti bentuk lipatan kerahnya. Nah, sekarang kita lipat serong seperti ini, kurang lebih 45 derajat. Lalu kita letakkan polanya. Bagian yang lurus kita letakkan pada lipatan kain seperti ini. Nah, setelah itu ini kita semat, kita rapi-rapikan. Setelah itu ini kita gunting polanya. Kita kasih kampu kurang lebih 1 cm cukup. Keliling kita gunting sesuai dengan bentuk kerahnya. Nah, ini baru satu helai ya, dan kita membutuhkan 2 helai pola kerah dari guntingan kainnya. Lalu kita gunting lagi kainnya. Kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi pada pertama kali. Kita lipat serong, kita letakkan polanya, lalu kita gunting persis seperti guntingan yang pertama tadi. Nah, ini sudah kita dapatkan 2 helai kain untuk pola kerahnya. Lalu untuk penyelesaian penjahitan kerahnya itu ada bermacam-macam ya. Ada yang dijahit langsung, ada yang lapisan, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan menggunakan lapisan bis atau kain serong. Ini sama, kita lipat serong 45 derajat untuk memotong kain bisnya. Jadi supaya lentur, kita potong serong dan mudah dibentuk. Kita lipat dulu kainnya supaya gampang. Ini seperti ini. Kita ukur panjang untuk bisnya, dikira-kira saja
panjangnya agak sedikit lebih panjang dari lingkar kerung leher yang akan dipasangi kerah. Nah, setelah itu untuk lebarnya kurang lebih 2,5 sampai 3,5 cm. Nah, setelah dirasa cukup, kita akan gunting. Ini kita ratakan dulu sampai benar-benar serong, supaya nanti lenturnya bagus. Nah, setelah itu kita gunting panjangnya tadi ya sesuai dengan lingkar kerung leher bajunya, kemudian lebarnya 2,5 sampai 3,5 cm. Nah, kita gunting. Nah, untuk bisnya panjang seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah siap semua, kita akan lanjut langsung ke proses pemasangan dan penjahitan kerahnya. Nah, bisnya nanti kita pasang seperti ini. Pertama, kita ambil dulu potongan kerahnya. Untuk kerah garbo ini, kita tidak memerlukan lapisan apapun. Kalaupun memang kepepet-kepepetnya mau lapisan, bisa dikasih lapisan yang tipis, misalnya trikot. Nah, jadi kita memang membutuhkan kelenturan kainnya supaya hasil kerahnya rapi. Nah, kita posisikan kerahnya seperti ini bagian baik kerahnya. Kita tumpuk bagian baik saling bertemu dengan bagian baik. Kita tumpuk dua helai kerah ini seperti ini, kemudian kita jahit. Bagian yang dijahit yaitu sisi samping ini, atas, samping. Sini tidak dijahit. Nanti bagian bawah ini akan dipasangkan pada kerung leher di bajunya. Nah, langsung aja kita mulai jahit. Bisa sesuai raderan atau sesuai dengan lebar kampuh yang diberikan. Setelah itu kita tipiskan kampuhnya. Bagian sudut kita gunting runcing. Setelah itu ini kita balik kerahnya. Kita perbaiki sudut-sudutnya supaya bentuknya bagus. Nah, setelah itu ini kita setrika supaya flat dan lebih rapi. Selanjutnya kerah yang sudah disetrika ini langsung saja kita pasangkan pada kerung leher di bajunya. Nah, ini kita buka dulu bukaannya, reed slitting, atau kalau ada kancing ya kancingnya dibuka dulu. Kemudian kita lipat dua kerahnya untuk menemukan bagian tengah dari kerahnya. Setelah itu bagian tengah ini kita pasangkan pada tengah muka, tepat di tengah baju atau di tengah potongan lingkar kerung leher bajunya. Ini kita semat di sini. Nah, kemudian karena lingkar kerung leher ini bentuknya melingkar, sebelum dipasang supaya hasilnya bagus, ini kita bisa cacah dulu kampuhnya supaya lebih luas ketika dipasangkan dengan kerahnya. Nah, lalu kita pasangkan di sekitaran lingkar kerung lehernya. Dari ujung bukaan reed slitting sampai ke ujungnya lagi. Lalu kita jahit kerahnya. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita tinggal memasangkan lapisan bis. Nah, seperti ini kita taruh di bawah kerahnya seperti ini. Kita jahit dari dalam pola badan atau pola bajunya. Begini ya posisinya, bagian baik bis bertemu dengan bagian baik kerahnya. Ini langsung kita jahit sampai ke ujung kerahnya. Setelah itu ini ada sisanya, bisa kita gunting. Kita sisakan 1 sampai 1,5 saja. Kemudian kampuhnya bisa kita kecilkan menjadi 0,5 cm supaya lebih rapi. Lalu bisa kita cacah kembali, mepet dengan jahitan, tapi jangan sampai benangnya terputus, supaya kerung lehernya jadi lebih luas. Setelah itu kita tindas bisnya, kampuh ikut tertindas. Bagian yang ditindas yaitu di tepi sambungan kurang lebih 1 sampai 2 mm. Kecil saja di sini. Nah, kita jahit dari ujung sampai ke ujung bisnya. Jangan sampai ada yang tertindas. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lipat bisnya begini ke arah pola badan. Nah, seperti ini ya. Jadi di pola badannya. Ini kita masukkan, kita rapikan, kita masukkan ke dalam begini. Lalu bisnya kita lipat kurang lebih 0,75 cm sampai 0,8 cm.
Bahkan ada juga yang kecil sekali, misalnya setengah sentimeter kalau bisa. Nah, ini dilipat, kemudian ini tinggal disemat, kita lipat sampai ke ujung kerung lehernya. Ini kita semat dulu supaya tidak terlepas. Ini kita semat juga terus sampai ke ujung. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal menjahit kecil bagian tepi lipatan bisnya sampai semua selesai terjahit. Nah, tinggal kita jahit di sini di lipatan tepi bisnya, kecil saja. Nah, ini maka sudah selesai proses penjahitan kita. Ini kita selesaikan dulu sampai ke ujung kerah yang satunya lagi. Maka proses penjahitan sudah selesai. Nah, sudah jadi kerah garbonya. Untuk finishing terakhir bisa disetrika supaya lebih rapi. Mudah sekali kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.